Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi Indonesia akan terkontraksi hingga akhir tahun atau di kisaran minus 1,1% hingga 0,2%. Dan proyeksi ini lebih rendah dari proyeksi sebelumnya di kisaran minus 0,4 hingga 2,3%. Pasca mencatat kontraksi di kuartal 2 2020 sebesar 5,32%, pemerintah kembali merevisi target pencapaian perekonomian di akhir tahun 2020. Jika sebelumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi di kisaran minus 0,4 hingga 2,3%, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021 pada pekan lalu menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir 2020 diproyeksi berada di kisaran minus 1,1 hingga 0,2%. Bahkan Sri Mulyani menilai konsumsi rumah tangga diperkirakan akan terkontraksi cukup dalam tahun ini, yaitu pada kisaran minus 1,3 hingga 0%. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2020 atau full year akan sangat dipengaruhi pada pencapaian pada kuartal 3 2020. Proyeksi ini kalau kita lihat terutama terkait pada konsumsi rumah tangga yang memang mengalami tekanan yang cukup dalam, dan kita perkirakan ada di dalam pertumbuhan antara minus 1,3 hingga 0%. Sedangkan untuk PMTB yang merupakan investasi juga masih di dalam kisaran zona negatif minus 4,2 hingga 2,6 negatif. Ekspor maupun import seiring dengan tekanan yang luar biasa di global economy juga mengalami tekanan masih dalam zona negatif, yaitu minus 5,6 untuk ekspor hingga minus 4,4 dan untuk import minus 10,5 hingga minus 8,4. Sri Mulyani menambahkan, pemulihan ekonomi pada 2021 juga akan sangat bergantung pada penanganan pandemi virus corona, terutama efektivitas penanganan COVID-19 di masyarakat, ketersediaan vaksin, hingga dukungan fiskal yang masih akan tetap dijalankan tahun depan. Tim Liputan IDX Channel.